Baik, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai kerjasama dalam berbagai kehidupan di masyarakat. Baik, sebelum Ibu menjelaskan mengenai materi hari ini, adakah yang bisa menyebutkan apa itu kerjasama? Ayo yang bisa silakan tunjuk tangan. Saya, Bu. Oke, baik Harul, silakan. Menurut saya, kerjasama itu adalah bentuk interaksi antar dua orang atau lebih dalam suatu kegiatan. Oke, jawaban Sarul sangat baik. Tinggal sedikit lagi. Baik, siapa yang bisa menambahkan jawaban Sarul? Saya, Bu. Oke, silakan Aulia. Kalau menurut saya, kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama demi mencapai suatu tujuan, Bu. Oke, jawaban mereka sangat baik. Terima kasih kepada Sarul dan Aulia. Ibu sangat mengapresiasi karena sudah berani menjawab pertanyaan dari Ibu. Ya, Bu. Ya, Bu, Terima kasih. terima kasih. Baik anak-anak, perlu kita ketahui bahwa kerjasama antar manusia itu penting. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan bersama. Siapa yang tahu apa saja faktor yang mendorong adanya kerjasama? Saya, Bu, izin menjawab. Oke, silakan Aulia. Jadi faktor yang mendorong adanya kerjasama yaitu ada satu, memiliki tujuan yang sama, dua, komunikasi atau situasi dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok, tiga, dan hubungan timbal balik, Bu. Oke, bagus. Terima kasih Aulia. Jawaban dari Aulia sangat bagus. Mengenai faktor kerjasama sudah tepat. Baik, faktor tersebutlah yang membuat adanya kerjasama karena memiliki tujuan yang sama dan memiliki hubungan timbal balik yang saling membutuhkan atau yang saling menguntungkan. Apakah masih ada pertanyaan terkait faktor yang mendorong adanya kerjasama? Tidak, Bu, sudah cukup paham, Bu. Oke, baik. Kita akan lanjutkan. Baik anak-anak, dalam kerjasama yang ada dalam kehidupan masyarakat terdapat 4 bidang. Aulia bisa menyebutkan apa saja bidang-bidang tersebut? Kerjasama antar umat beragama dan kerjasama bidang sosial politik, Bu. Bagus sekali dari Aulia, namun masih kurang 2 lagi. Silakan Sarul menambahkan apa yang Sarul tahu mengenai kerjasama. Ya, Bu, menurut saya yaitu kerjasama dalam bidang ekonomi dan kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan, Bu. Benar sekali tambahan dari Sarul. Ada yang dapat menjelaskan apa itu kerjasama antar umat beragama? Saya, Bu. Oke, silakan Aulia. Kerjasama umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Mantap sekali jawaban dari Aulia. Syahrul bisa jelaskan landasan kerjasama bidang sosial politik? Bisa, Bu. Pancasila. Terima kasih kepada Syahrul sudah berani menjawab pertanyaan Ibu. Memang benar berlandaskan Pancasila. Namun sila berapa itu? Sila keempat, Bu. Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, jawabannya benar. Berikan tepuk tangan untuk Aulia dan Syahrul. Kita lanjutkan bidang kerjasama lainnya. Coba Syahrul bisa jelaskan apa itu kerjasama bidang ekonomi? Baik, Bu, kerjasama bidang ekonomi adalah kerjasama yang berfokus pada ekonomi dengan tujuan untuk menyejahterakan masyarakat agar tidak ada ketimpangan yang tidak terlalu berbeda. Bagus banget jawaban dari Syahrul. Jika begitu, contoh dari kerjasama bidang ekonomi adalah Membayar pajak, Bu. tepat sekali. Dalam kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh 3 unsur. Siapa saja Kak itu? Saya, Bu. Oke, silakan Aul. Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan
Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, Bu. Oke, benar sekali jawaban dari Aulia. Mbak. Selanjutnya, Ibu minta murid-murid silakan membentuk 3 kelompok. Silakan berhitung dari 1 sampai 3 dimulai dari bangku paling belakang sebelah kiri. 1, 2, 3. 1, 2. 3. Oke, baik. Ibu silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan angka yang disebutkan dengan angka yang disebutkan. Bagi yang menyebutkan angka 1 silakan bergabung dengan kelompok 1 dan begitu seterusnya. 1, 1, 1. 3, 3. 3 mana 3? 1 nih, kok udah. 1 kan udah sebelum. 1. Oke, baik. Sekarang kelompok berapa yang bisa menjelaskan mengapa pentingnya kerjasama antar umat beragama? Saya, Bu. Stop dulu. Yang kau ngajuin pertanyaan. Dah. Baik, sekarang kelompok berapa yang bisa menjelaskan mengapa pentingnya kerjasama antar umat beragama? Saya, Bu. Oke, siapa Perwakilan dulu? dari kelompok 2 izin menjelaskan mengapa pentingnya kerjasama antar umat beragama. Karena setiap umat beragama memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kerukunan antar umat beragama. Baik, bagus sekali jawaban dari kelompok 2. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan contoh kerjasama antar umat beragama? Saya, Bu. Oke, silakan kelompok 1. Saya dari perwakilan kelompok 1 izin menjawab. Contohnya adalah 1, membangun tempat ibadah bersama, Bu. Yang kedua, saling menghormati. Yang ketiga, tidak mengganggu orang yang sedang beribadah, Bu. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya tepat sekali. Kita sebagai sesama umat beragama harus bisa saling menghormati, baik sesama umat beragama maupun beda agamanya, dan kita tidak boleh mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Baik, Bu. Dan jika kita melihat orang yang sedang kesusahan, kita harus segera membantunya meskipun kita berbeda dengan dirinya. Nah, sekarang bagaimana bentuk toleransi antar umat beragama? Siapa yang tahu? Saya, Bu, dari perwakilan kelompok 3. Baik, silakan. Izin menjawab. Bentuk toleransinya yaitu tidak memaksa orang lain untuk menganut agama yang sama dengan kita. Tidak menghina agama lain dengan alasan apapun, Bu. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 3.